Teman-teman, sekali ini saya akan buat oseng-oseng daging sapi muda dengan sayur ya, sayur buncis dan wortel. Ini masakannya sangat simple dan cepat dan dijamin enak. Pertama-tama bawang bombay, bawang putih ditumis ya setelah mengeluarkan aroma harum. Lalu kita masukkan potongan daging sapinya. Ini khusus daging sapi muda ya, dan dipilih daging khas dalam ya, sehingga lebih lembut dan uh, cepat matang. Ini kita aduk terus agar tidak gosong. Kemudian saya tambahkan daun bawang dan bawang prei. Kalau saya di tempat kami disebutnya bawang prei. Ini terus kita aduk hingga matangnya merata ya. Aduk. Ini juga menghindari agar tidak gosong ya. Ini kita tidak hanya menggunakan daging sapi ya, bisa daging ayam dan daging kerbaunya. Daging kerbau biasanya agak alot ya, lebih alot dan tidak cepat masak. Ini kita tambahkan buncisnya dan terus lagi kita aduk hingga merata matangnya. Ini kita tambahkan juga wortel. Jadi saat memasak oseng-oseng daging sapi ini, yang pertama dimasukkan adalah daging sapinya, lalu sayurnya. Ya, biasanya kita menunggu daging sapinya udah mulai setengah masak, baru kita masukkan sayurnya. Ini terus kita aduk sehingga airnya keluar. Dan biasanya kalau saya masak daging, saya tidak menggunakan penyedap rasa lainnya selain saya menggunakan biasanya saya tambahkan garam dengan jumlah yang tepat, sehingga karena biasanya daging mengeluarkan rasa alami ya, apalagi udah ditambahkan dengan bawang bombay. Ini saya tambahkan merica bubuk. Ini merica bubuknya agak banyak ya. Misalnya saya pakai yang saset. Ini kebetulan saya pakai sasetan, saya kasih 1 saset merica bubuk ladaku. Kalau punya lada hitam juga boleh ya, lebih nikmat. Ini tadi kebetulan sarapan pagi dan kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada saja. Namun ini saya pernah buat dan rasanya nikmat, tidak kalah dengan di restoran. Coba saja. Ini saya tambahkan garam Himalaya, kebetulan saya pakai garam Himalaya. Saya tambahkan secukupnya, kembali saya aduk. Ini daging sapinya sudah mengeluarkan airnya. Ya, biasanya daging sapi ini kalau saya simpan di kulkas saya tidak cuci ya. Baru ketika mau dipergunakan baru saya cuci, baru langsung dimasak sehingga tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan juga terlihat segar saat dimasak ya, lebih fresh. Ini saya tambahkan potongan jahe, kebetulan tadi saya lupa memasukkannya, dan terus lagi saya aduk hingga masaknya atau matangnya merata ya. Ini terus saya aduk rata sampai bumbunya juga meresap.
Ini saya tambahkan lagi daun bawang atau daun bawang pre. Biasanya kalau sapi biasanya kau masak seperti apa? Boleh komen ya. Biasa mungkin ada yang saya juga kadang masaknya masak dendeng atau rendang. Nah, ini saya tambahkan air sedikit lalu saya tutup dan sambil dimasak selama beberapa menit, 3 sampai 4 menit. Nah, ini sudah masak, sudah bisa dinikmati ya. Ini dagingnya sudah lembut dan airnya juga sudah kering. Ini sangat enak, apalagi bagi Anda yang sedang diet. Ini baik dimakan juga ya tanpa nasi. Betul, ini putra saya suka makannya. Ini sebagai sarapan paginya dan dia sedang mengurangi karbohidrat ya. Baiklah, demikian saja oseng